Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali pada malam ini kita datang kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Raja di atas segala raja, Dialah mempelai pria surga, yang nantinya kehidupan kita dibawa ke dalam kota Yerusalem baru yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini sebagai renungan singkat firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai yang ke-29 dengan perikop doa syukur Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini kita hanya membaca satu ayat saja yang terambil dari ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa cerita tentang Daud merupakan raja bangsa Israel yang sangat luar biasa. Sebelum dia jadi raja, dia adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba-dombanya, menuntun domba-dombanya. Walaupun ada serigala, tetapi dia tetap melindungi domba-dombanya dari serigala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, ini Daud mengalami suatu masa kesejahteraan, mengalami suatu masa kenyamanan, mengalami suatu masa yang terbaik di dalam kerajaannya. Kita tahu bahwa di zaman Daud ini, bangsa yang menjadi musuh bebuyutan adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini sudah dikalahkan. Daud menjadi raja atas seluruh wilayah bangsa Israel. Dia dicintai oleh rakyatnya, didukung oleh rakyatnya, dan tabut perjanjian sudah dibawa ke Yerusalem dengan selamat. Ini merupakan suatu masa keemasan bagi Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara politik kenegaraan, Raja Daud adalah raja yang sangat luar biasa dan sangat sukses. Secara rohani, Raja Daud mampu membawa tabut perjanjian Allah itu ke kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini untuk renungan kita yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai yang ke-29, saya mengambil tema doa yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berdoa, kita sedang berhadapan dan berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci. Di hadapan Allah seperti itu, betapa kecil dan betapa hinanya kita manusia. Dalam kesadaran itu, selayaknya kita seperti Daud. Dalam doanya kepada Tuhan, Daud sangat hormat
sungguh-sungguh sopan, tertib, penuh iman, dan taat kepada Tuhan. Seringkali manusia bersikap tidak pantas di hadapan Tuhan, dan manusia, yaitu menyombongkan diri karena merasa kuat, merasa berkuasa, merasa kaya, merasa pandai, berkedudukan tinggi, bahkan manusia bisa sombong rohani. Inilah yang kadang-kadang membuat kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya Daud, ia memberikan teladan rendah hati, bersikap serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Di sini berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ini membuktikan bahwa Raja Daud, dia adalah orang yang sangat rendah hati dan orang yang sangat taat kepada Tuhan dan sangat tunduk kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19 sampai yang ke-22, di sini Daud takjub kepada Tuhan Allah. Dan ayat yang ke-23, Allah juga menyelamatkan umatnya. Di ayat yang ke-24 dan ke-29 sampai yang ke-29, di sini Daud bersyukur dan dengan rendah hati berdoa kepada Allah dan mohon berkat-Nya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan kehidupan kita supaya kita bisa belajar dari contoh teladan Raja Daud. Sekalipun dia raja, tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati itu tidak hanya ditunjukkan dalam doa saja, tetapi dinyatakan dalam kehidupan kita hari-hari. Tanpa memandang kedudukan, tanpa memandang kekuasaan, tanpa memandang kejabatan, karena di hadapan Tuhan manusia adalah sama. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu rendah hati baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jauhkanlah diri kita dari segala kesombongan, keangkuhan, dan marilah kita selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita hari-hari sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya bukan lagi untuk menyelamatkan kehidupan kita, tetapi Dia datang untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu kota Yerusalem yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kita di dalam kehidupan ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukanlah milik kita, tetapi hidup kita adalah milik Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita menyerahkan segenap kehidupan kita pada malam ini. Bila hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana pada malam ini Tuhan, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap membela kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam ini, kami tetap Engkau bimbing, Engkau tuntun ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, ampunilah
akan dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat di dalam kehidupan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kiranya Kau sucikan, Engkau kuduskan kehidupan kami, agar kami dapat layak di hadapan Engkau, Tuhan. Engkau tahu siapakah kami ini, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, Tuhan. Seringkali kami melanggar akan firman-Mu di dalam kehidupan ini, Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu, Tuhan, Engkau tidak membiarkan kehidupan kami binasa, tetapi Engkau membiarkan kehidupan kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, pada malam ini Tuhan, mungkin kami akan beristirahat tidur. Kiranya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan kiranya Kau bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengagungkan, meninggikan nama Engkau. Sebab Engkaulah yang patut kami puji, Engkaulah yang patut kami sembah di dalam kehidupan ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.